Hello, this is Dr. Royman. Answer Google Most Asked Episode 2. Check it out. Yang pertama, mengenai penyakit katup jantung. Nah, saya buka pertanyaannya. Apakah penyakit katup jantung berbahaya? Nah, begini. Sebelum kita boleh menilai apakah penyakit katup jantung itu berbahaya atau tidak, kita harus berkenalan dulu nih dengan penyakit katup jantung. Katup jantung ada 4 di tubuh kita, aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral. Fungsi mereka dari masing-masing situ adalah mengatur darah untuk mengalir dari satu ruangan ke ruangan selanjutnya dan menghindari darah yang sudah mengalir ke ruangan tersebut kembali ke ruangan sebelumnya. Kalau katup-katup ini tidak berfungsi dengan baik, berarti ada aliran darah yang kembali ke ruangan sebelumnya sehingga darah yang dialirkan tidak utuh. Kalau terus dibiarkan, tentu efeknya sangat berbahaya karena bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, sekarang kita sudah kenal dengan katup jantung dan perannya, maka baru bisa kita tarik kesimpulan bahwa katup jantung yang tidak berfungsi sebagai mestinya akan berbahaya. Nah, yang kedua, apakah penyakit katup jantung bisa sembuh? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Sekarang coba kita samakan definisi kata sembuh. Apakah maksud sembuh adalah membaik? Maka jawabannya ya, penyakit katup jantung yang ditangani dengan obat-obatan, perubahan gaya hidup, dan operasi bisa memperbaiki bahkan menghilangkan gejala yang dialami pasien. Namun kata sembuh yang dimaksud adalah pulih. Maka jawabannya adalah tidak. Katup jantung yang sudah rusak tidak bisa kembali ke kondisinya seperti sedia kala. Yang ketiga pertanyaannya, apakah penyakit katup jantung harus dioperasi? Ya, hingga saat ini tidak ada obat-obatan yang terbukti bisa mengobati maupun memperlambat kerusakan katup jantung. Yang terakhir pertanyaan, apakah penyakit katup jantung bisa sembuh tanpa operasi? Tidak. Semua metode non-operatif hanya bersifat ajupan atau hak tambahan. Biasanya dokter memberikan obat-obatan untuk masalah jantung lain yang terkait dengan penyakit katup jantung yang memperparah gejala. Tujuannya supaya memperbaiki gejala dan supaya pasien lebih stabil sebelum bisa dilakukan operasi. Namun hingga saat ini satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit katup jantung adalah dengan operasi. Baik itu valve repair atau valve replacement atau diganti. Untuk pemilihan operasi yang paling tepat bergantung pada masing-masing kasus dan profil pasien, sehingga harus ada konsultasikan ke spesialis bedah toraks, kardio, dan vaskuler secara langsung. Selanjutnya, mengenai nyeri dada. Pertanyaan yang pertama, apakah nyeri dada sebelah kanan berbahaya? Nah, nyeri dada di pikiran kita pasti merupakan suatu kegawat darurat ya. Karena di rongga dada akan banyak sekali organ-organ penting seperti jantung dan paru-paru. Sebenarnya nyeri dada merupakan keluhan utama yang sangat banyak kondisi. Bisa karena otot yang tegang, stres, atau kecemasan, GERD, gangguan paru-paru, bahkan gangguan jantung. Tidak semua nyeri dada bersifat kegawat darurat medis. Contohnya, pada pasien dewasa muda yang mengalami nyeri dada kanan, kecurigaan pertama adalah otot tegang, terutama apabila nyeri dada kanan tersebut hilang sendiri dalam beberapa menit. Beberapa tanda bahaya dari nyeri dada kanan adalah nyeri yang menjalar ke lengan, leher, rahang, perut, atau punggung. Selain itu, karakteristik nyeri dada seperti tersobek, keringat dingin, lemas, mual, dan sesak napas pada saat berbaring. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah nyeri dada sebelah kiri berbahaya? Nah, nyeri dada pada bagian kiri biasanya lebih diwaspadai karena jantung manusia berada di kiri. Sama seperti nyeri dada di bagian kanan, harus memperhatikan ada atau tidaknya tanda bahaya pada nyeri dada yang sedang dialami.
Nyeri dada kiri juga tentu harus segera diperiksakan apabila ada riwayat serangan jantung atau penyakit jantung sebelumnya. Berikutnya, apakah nyeri dada sebelah kiri selalu jantung? Meskipun kewaspadaan pertama adalah jantung, nyeri dada sebelah kiri tetap bisa ditimbulkan oleh penyebab lain seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dalam dunia medis, kita tidak bisa mengatakan secara absolut atau satu gejala pasti disebabkan oleh satu penyakit. Sebagai contoh, seorang remaja dipukul oleh temannya di dada bagian kiri sehingga terasa sangat nyeri dan ngilu. Dengan jelas kita bisa asumsikan bahwa nyeri dada yang dirasakan bukan karena jantung. Padahal nyeri dada kiri, begitu pula untuk semua gejala lain. Tidak ada satu gejala yang terbatas disebabkan oleh satu penyakit saja. Pertanyaan berikutnya, apakah nyeri dada bisa sembuh sendiri? Tergantung dari penyakit atau penyebab nyeri dadanya. Pertama, kita harus cari tahu penyebab dari nyeri dada yang dirasakan. Kalau hanya otot tegang, bisa hilang dan sembuh sendiri. Nyeri dada yang disebabkan oleh stres juga bisa sembuh sendiri apabila stresornya disingkirkan. Namun apabila nyeri dada disebabkan oleh paru-paru atau jantung, maka tentu tidak bisa. Maka dari itu, nyeri dada yang terus-menerus dan berulang harus diperiksakan ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya. Yang terakhir guys, mengenai obat hipertensi. Nih pertanyaannya. Apakah obat hipertensi bisa merusak ginjal? Terdapat beberapa obat hipertensi yang dapat mempengaruhi ginjal. Beberapa di antaranya adalah diuretika, ACE inhibitor, ARB atau angiotensin receptor blocker, kalsium channel blocker, dan beta blocker. Diuretika bekerja dengan mengurangi volume cairan sehingga apabila terjadi dehidrasi berat dapat menurunkan fungsi ginjal. ACE inhibitor seperti lisinopril dan ARB seperti losartan dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal apabila pasien mengalami dehidrasi atau memiliki gangguan ginjal sebelumnya. Kalsium channel blocker seperti amlodipin dan diltiazem umumnya aman bagi ginjal, namun dapat merusak apabila diberikan dengan dosis yang sangat tinggi. Beta blocker seperti metoprolol dan atenolol juga biasanya tidak secara langsung merusak ginjal, namun dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal bila tidak digunakan dengan hati-hati. Kesimpulannya adalah obat hipertensi dapat merusak ginjal apabila konsumsinya tidak sesuai dosis, indikasi dan metode yang disarankan oleh dokter. Pertanyaan berikutnya, apakah obat hipertensi diminum seumur hidup? Apabila diagnosis hipertensi sudah tegak dari dokter, maka hipertensi harus dikontrol dengan obat dan pola hidup yang sehat. Naik turunnya dosis dapat disesuaikan tergantung kondisi pasien. Namun jangka waktu minum obat hipertensi umumnya seumur hidup guys. Yang berikutnya, apakah obat hipertensi mempengaruhi siklus haid? Sejauh ini tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa obat hipertensi dapat menyebabkan siklus haid yang tidak teratur pada wanita sehat. Namun ada suatu penelitian menarik pada tahun 2020 yang memberikan amlodipin kepada populasi perempuan dengan polycystic ovary syndrome atau PCOS. Hasil penelitian menemukan bahwa amlodipin dapat meningkatkan aliran darah ke uterus dan ovarium sehingga terjadi ovulasi. Menarik ya? Tapi kembali, bukti penelitian kuat yang membuktikan adanya hubungan antara obat hipertensi dan siklus menstruasi belum ada. Apakah obat hipertensi? Yang terakhir, ditanggung BPJS. Ya, of course, saat ini obat-obatan hipertensi generik ditanggung oleh BPJS. Mohon konsultasi ke dokter Anda di pusat-pusat pengobatan di sekitar rumah Anda. Salam sehat, Dr. Roeman.